Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Nur Hasnah, Bapak Pengajar Praktik Bapak Suhari, dan perkenalkan saya Rini Susanti. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya Ibu Ristiati Wahyuni. Beliau mengajar di kelas 2 di SD Negeri 4 Girimarto. Nah, selamat siang Bu Tia. Selamat siang Bu Rini. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Tia, beberapa hari yang lalu saya menyampaikan kepada Bu Tia bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas Bu Tia, dan alhamdulillah Bu Tia bersedia. Dan untuk supervisi akademik ini Bu, ini nanti ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, kemudian yang kedua adalah tahapan observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, untuk siang hari ini kita akan melakukan tahapan yang pertama dulu, yaitu tahapan pra-observasi, di mana harapan kita nanti sama-sama kita dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait persiapan Bu Tia untuk melaksanakan observasi besok, dan juga agar pelaksanaan observasi Bu Tia besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apa harapan Bu Tia pada pertemuan kita siang hari ini? Saya senang sekali Bu Rini karena saya diberi kesempatan untuk menjadi observer dalam kegiatan CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Saya berharap saya bisa meningkatkan kemampuan saya, kompetensi saya dalam mengajar. Baik Bu. Kemudian Bu Tia besok itu akan menyampaikan materi tentang apa? Nah, besok insya Allah saya akan menyampaikan tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, yang muatannya ada BI, matematika, dan SPDP. Untuk materi BI tentang penggunaan huruf kapital, untuk SPDP tentang gerakan tari dalam posisi duduk, dan yang matematika itu materinya tentang lama suatu kegiatan. Oh iya. Jadi ada tiga mata pelajaran yang akan Bu Tia sampaikan ya. Besok itu ada bahasa Indonesia, kemudian ada SPDP, dan ada matematika. Nah, Bu Tia, terkait tentang materi ini tentu ada tujuan pembelajaran yang akan Bu Tia siapkan ya. Kira-kira apa nih tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran besok, yang pertama saya berharap dengan tanya jawab dengan siswa itu dapat menggunakan huruf kapital sesuai dengan aturan teks yang telah dibaca. Dan yang kedua, dengan menunjukkan tanda waktu jarum jam, siswa dapat menunjukkan dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. Kemudian kira-kira masih ada tidak yang Bu Tia persiapkan untuk observasi besok? Jadi saya sudah membuat FPP. Jadi Bu Tia sudah mempersiapkan FPP-nya ya, dan FPP-nya sudah saya rasa sudah komplit. Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajarannya, ada KSI-nya juga. Insya Allah ini sudah bagus, sudah ada penilaiannya juga ya Bu. Semoga besok. Kemudian Bu, kira-kira untuk supervisi besok ada tidak Bu kekhawatiran Bu Tia untuk besok itu? Ada Bu Rini, karena saya khawatir waktu saya tidak cukup untuk mengajar, karena kan jam pertama itu ada jam olahraga yang biasanya waktu istirahatnya itu untuk yang biasanya jam 9 sudah istirahat, ini setengah 10 baru istirahat. Jadi selesainya itu nanti pasti jam 10 baru masuk kelas. Iya, jadi kan saya khawatirnya besok itu waktunya kurang untuk mengajar. Iya. Jadi biasanya kan kalau jam olahraga itu kan anak-anak senang jadi lupa waktu ya. Kemudian pada saat istirahat masih merasa capek, Bu, belum masuk dulu, minta waktu lagi ya. Akhirnya itu Iya.
Kemudian bagaimana cara Butia untuk meminimalisir itu, Bu? Besok saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru olahraga. Saya minta untuk olahraganya diselesaikan di awal. Oh ya, jadi Supaya setidaknya tepat waktu ya. supaya saya bisa memaksimalkan waktu saya dalam mengajar. Jadi saya tidak kurang waktu lagi. Baik, Bu. Jadi agar Butia itu memiliki waktu yang cukup ya, Bu ya. Dan besok itu bisa melaksanakan pembelajaran dari awal hingga akhir tanpa ada hambatan ya, Bu. Alhamdulillah kita sudah di penghujung diskusi kita. Kira-kira itu bagaimana perasaan Butia? Saya senang hari ini dan saya sangat lega. Saya menjadi siap untuk melaksanakan observasi besok. Oh iya, terima kasih ya Butia, dan terima kasih atas waktunya Butia. Semoga besok observasinya bisa berjalan dengan lancar, dan terima kasih atas waktunya. Selamat siang Butia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua baik-baik ya. Sebelumnya, ya Mas Nizam silakan pimpin teman untuk berdoa dulu. Kita manusia berdoa mulai. Anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah semua masuk semua, nggih? Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran 1. Dan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat menganalisis penggunaan huruf kapital pada kartu identitas dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati tampilan PowerPoint, siswa dapat memeragakan gerakan tari dalam posisi duduk dan berdiri dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati gambar jam yang ditampilkan dalam PowerPoint, siswa dapat menentukan lama waktu suatu kegiatan dengan benar. Keselamatan di rumah banyak bentuknya anak-anak. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Selanjutnya anak-anak, apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Ini gambar apa yang pertama? Berenang, bagus sekali. Yang kedua? Yang kedua? Ini gambar apa? Ini apa? Iya, pintar membersihkan tiap. Nah, yang ketiga? Menata buku atau menata dokumen penting. Ya, pintar. Yang keempat? Mengunci pintu. Apakah kalian sudah melakukan hal yang sama seperti Udin? Ya, bagus, ke. Selanjutnya, kita tepuk rekdo dulu, ke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yo, lebih semangat lagi. Tepuk 1, 2, 3. Ya, bagus. Oh ya, anak-anak, jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Kita
harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak bisa saja dinamakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Benar, Kak. Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Pertama, yang kedua nama orang, yang ketiga tempat tanggal lahir, yang keempat ada Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang dokumen. Siapa yang tahu dokumen itu apa? Siapa? Keterangan suatu peristiwa. Iya, bagus sekali. Dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa baik berupa surat tertulis, rekaman suara, dan foto. Selanjutnya, contoh-contoh dokumen ada apa saja, anak-anak? Akta kelahiran, KTP, Iya. buku rapor, Iya, pintar. Iya, bagus. Iya. kartu keluarga, sertifikat rumah, Iya. kartu foto, Dan yang terakhir? kelima. Iya, bagus. Selanjutnya, tentu kamu masih ingat guys dengan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan untuk apa saja, anak-anak? Orang. Nama bulan, iya. Nama hari, oke. Nama saja. Nama sekolah. Nah, di sini ada contoh kartu pelajar. Di sini yang ditulis dengan huruf kapital yang pertama apa? Nama apa? Nama sekolah atau nama SD. Yang kedua, nama orang. Yang ketiga, tanggal lahir. Yang keempat, alamat. Ya, sudah paham ya? Untuk penggunaan huruf kapital. Selanjutnya, Budia ada tugas. Silahkan kalian mengisi kartu pelajar sesuai dengan identitas kalian masing-masing. Nggak dikasih foto ini. Namanya kalau ditulis identitas masing-masing, berarti namanya ditulis apa, Nana? Ditulis apa? Namanya sendiri-sendiri. Namanya juga ditulis dengan identitas masing-masing. Sudah paham tugasnya apa? Nah, sekarang guru bagikan guys. Silahkan kalian tes identitas kalian masing-masing. Tempat tanggal lahir. TL itu tempat tanggal lahir. Ayo coba silakan. Coba siapa yang mau maju bacakan hasilnya? Saya. Yo, Mas Jamal maju. Saya. Ya, silakan baca Mas Jamal. Iya. Terima kasih Mas Jamal sudah membacakan hasilnya. Tepuk tangan untuk Mas Jamal. Selanjutnya, amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen keluarga. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Mereka menggunakan Nah, siapa yang mau baca? Yo, Mas Nizam, coba dibaca Mas. Yo. Yo. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan memotret dapat dibuat dalam
tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Nah, sekarang Budia akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang anggotanya ada 4 anak. Yang pertama di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Anak, dalam gerakan tari kita dapat melakukannya dengan posisi duduk. Coba kelompok 4 silahkan maju ke depan. Iya, ini. Nah, sekarang coba anak-anak, silakan kalian mempraktekkan gerakan tari dalam posisi duduk. Ya, semua duduk semua. Yang sedang kalian lakukan. Silakan duduk dengan posisi aman, badan tegak, dan rileks. Kemudian letakkan kedua tangan di atas paha kalian masing-masing. Sambil rilekskan bahu kiri dan bahu kanan kalian. Lengan atas, pergelangan tangan, dan jari-jari kalian. Pejamkan mata kalian. Rasakan secara sadar nafas yang masuk dan keluar. Rasakan udara yang segar kalian hirup masuk ke dalam hidung. Dan rasakan hanya udara yang keluar melalui mulut. Anak-anak, masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Pada pukul berapa? 14.00. Mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pukul 14.00. Jam sekarang menunjukkan pukul 15.00. Selanjutnya, lama waktu kegiatannya berapa? Tadi mulainya jam 14, selesai pukul 15. Berarti selesainya berapa? Nah, tadi mulainya pukul 8 dan selesainya pukul 10. Rumusnya, bagaimana cara kalian untuk menjawab pertanyaan di sini? Kalian bisa menggunakan rumus jam selesai dikurangi jam mulai. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal ini di buku kalian masing-masing. Yuk, coba soalnya kalian tulis terus dikerjakan. Anak-anak, kita belajar. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Yang pertama, dokumen penting. Yang kedua, iya, tari dalam posisi duduk. Yang ketiga, lama waktu suatu kegiatan. Nah, anak-anak, silahkan kalian buka buku tema 8 halaman 34. Silahkan kerjakan evaluasi pembelajaran 1 itu untuk PR, ya. Silahkan dikerjakan. Besok kita akan membahas bareng-bareng, oke? Ya, cuma 1 PR-nya halaman 34, evaluasi pembelajaran 1. Kita nyanyi dulu, ya. Yo, 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia karena Bu Tia sudah mengizinkan saya tadi untuk mengobservasi Bu Tia saat mengajar di kelas. Yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bu Tia saat tadi supervisi berlangsung di kelas pada saat saya masuk? Iya, baik Bu. Saat tadi supervisi berlangsung, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Anak cukup aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, walaupun masih ada beberapa anak yang kurang aktif, tapi alhamdulillah sudah berjalan sesuai rencana yang saya buat, Bu. Alhamdulillah ya. Kira-kira apa harapan Bu Tia yang Bu Tia inginkan setelah observasi ini? Saya berharap, saya ingin tujuan pembelajaran yang saya buat itu bisa tercapai. Oh, iya. Kemudian Bu, sejauh mana ketercapaian dari pembelajaran yang Bu Tia laksanakan tadi? Apakah sudah tercapai semua atau mungkin ada beberapa yang masih kurang? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama tadi kan bahasa Indonesia, itu alhamdulillah sudah tercapai. Ya. Untuk SPDP juga sudah, tapi pada pembelajaran matematika masih ada beberapa anak yang kurang teliti dalam menghitung. Mungkin masih apa ya, menjumlahnya, Jumlahannya, ya, kurang memahami soal mungkin ya. Iya. Kemudian Bu, dari keterlaksanaan pembelajaran tadi, kalau misalkan dibuat skala, misal ya, skala dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Tia itu sudah berada pada posisi mana? Mungkin masih berada di posisi 8 karena masih karena saya lihat masih ada beberapa anak yang kurang aktif itu tadi. Oh iya, oh baik. Kira-kira ada tidak yang masih perlu dikembangkan dalam pembelajaran Bu Tia? Sepertinya ada. Iya, Mungkin apa? saya bisa menambah dengan video pembelajaran untuk menarik perhatian anak agar lebih semangat, lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian mengajak anak untuk sering-sering belajar secara berkelompok karena kelas 2 ini masih perlu bimbingan dalam belajar berkelompok. Tidak seperti kelas tinggi Tinggi ya. yang sudah Kalau bisa ya, kalau kelas tinggi kan sudah apa ya? Kalau suruh kelompok sudah oke. Tapi kalau di kelas rendah mungkin masih perlu bimbingan ya. Oh, kalau belajar apa namanya secara kelompok itu seperti ini, kemudian kalau presentasi itu seperti ini masih perlu. Kalau kelas 2 belum bisa diajak seperti itu. Baik, luar biasa ya Bu, semangat terus Bu Tia pokoknya. Selanjutnya mohon izin saya akan mencoba membacakan hasil observasi saya tadi. Mohon maaf ya, ini bukan maksud saya untuk menggurui, namun kita mencoba untuk belajar bersama-sama, saling belajar. Catatan refleksi saya yang pertama itu, saya tadi melihat pembelajaran Bu Tia itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan RPP yang sudah Bu Tia buat. Kemudian siswanya juga sudah berpartisipasi aktif juga. Mungkin yang perlu ditambah lagi itu untuk LKPD-nya, saya belum melihat ada LKPD-nya. Kemudian mungkin bisa ditambah medianya yang seperti Bu Tia tadi ke depannya tadi kan akan menambahkan video, itu juga bagus sekali karena itu akan memfasilitasi siswa yang mungkin cara belajarnya itu audiovisual. Kemudian ya, jadi video atau tambah alat peraga yang lain Bu. Tadi kan Bu Tia memberikan contoh alat peraga itu kartu pelajar ya. Jadi untuk materi bahasa Indonesianya kan dokumen penting ya. Kalau dokumen penting kan ada beberapa contoh yang lain, ada akte, mungkin Bu Tia bisa menambahkan akte-akte, contoh-contohnya. Mungkin itu catatan refleksi dari saya seperti itu. Oh iya Bu Dini, untuk LKPD memang belum saya berikan kepada anak mengingat waktu, tapi saya menambah pemberian tugas di rumah. Dan untuk video, insya Allah untuk kedepannya bisa saya mencoba untuk menambahkannya. Itu baik. Terima kasih Bu Tia. Setelah
pembicaraan kita kali ini itu kira-kira apa yang Bu Tia rasakan? Alhamdulillah saya senang sekali sudah diberi kesempatan untuk diobservasi, sehingga saya termotivasi untuk mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Alhamdulillah ya Bu, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya Bu Tia. Semangat terus dalam mengajar. Semoga anak-anak bisa Bu Tia bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.